Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hanan ada Hanan sama yang lain. Nah, siapa itu anaknya Steve Payut? Ada itu anaknya Usman. Rosid ada. Oh no, kebulaan yang nggak ada dipanggil Hanan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mongko kelawan endi-endi pira-pira nikmate pangeran sira loro tukadzibani goroaken sira loro. Maka nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Engkau di sini pakai tasniyah, engkau berdua, karena Allah menyasar firman ini untuk manusia dan untuk jin. Jadi jin dan manusia termasuk dua makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu diperintahkan oleh Allah untuk mentaati syariat Allah. Sama dalam segi itu. Kenapa kok diperintah? Karena manusia dan jin itu mempunyai karakter yang sama, punya nafsu yang baik, tapi juga sekaligus punya nafsu yang buruk, nafsul mutmainnah dan nafsul lawamah. Karena itu maka perlu diperintah dan perlu dilarang. Beda dengan malaikat. Malaikat itu cuma punya kebaikan saja, jadi nggak perlu diperintah, sudah manut. Jadi jin dan manusia termasuk adalah dua makhluk Allah yang sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan syariat. Karena itu maka dari kedua makhluk ini ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang muslim, ada manusia yang muslim, jin yang muslim. Ada juga manusia yang kafir, juga ada juga jin yang kafir. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa apabila kita sedang membaca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka disunahkan membaca apa? Masih ada yang ingat? Wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Tidak ada satupun dari nikmat engkau ya Allah yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka segala puji hanya bagimu. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Yas'aluhu njalukhu ing Allah man sapa wong atau sapa makhluk fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit, wal ardi lan bumi. Ai binutkin kelawan ucapan, au halin utawa kelawan au halin utawa keadaan, ma ing perkara yahtajunah kang butuh sapa man ilaihi maring ma minal quwwati nyatan saking kekuatan alal ibadati ing atase ibadah
war rizqi lan rezeki, wal maghfirati lan pangapura, wa ghairi dzalika lan liyane madhkur. Makhluk yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah. Minta apa? Ya baik mintanya itu berupa dengan cara berdoa, ya Allah, berilah kami kekuatan, kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua mendoakan anaknya supaya anaknya soleh dan solehah. Kadang-kadang si anak juga mendoakan orang tuanya, ya Allah, semoga orang tua kami menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Kenapa begitu? Ya ada juga orang tua yang tidak soleh dan solehah, maka si anak mendoakan. Jangan dimusuhi. Kalian seorang santri taat, ibadah baik, perbuatannya juga baik, ternyata punya orang tua yang tidak baik, preman orang tuanya. Bukan dulu ya, sekarang sedang jadi preman, suka minum, suka judi, main perempuan. Maka gimana? Nggak boleh dibenci. Kita doakan supaya kebiasaan buruknya itu sembuh. Karena orang tua itu posisi dia sebagai orang tua itu sudah mempunyai hak untuk dihormati. Walaupun mungkin dia tidak pernah membiayai kalian. Ada sebagian orang tua yang karena cerai kemudian tidak membiayai anaknya, itu kadang-kadang si anak membenci orang tuanya. Orang bapakku nggak pernah membiayai aku benci pada bapak. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena bapak atau ibu tanpa mereka membiayai kalian itu sudah berhak untuk dihormati. Dengan adanya kalian itu, dengan statusnya sebagai bapak dan ibu, itu dia sudah punya hak untuk dihormati. Apalagi kalau sampai membiayai kalian, mendidik kalian. Itulah sebabnya maka orang tua Allah melarang kepada anak-anak, melarang untuk durhaka kepada orang tua, walaupun orang tuanya non muslim, orang tua kafir, tetap harus ditaati, kecuali kalau orang tua memerintahkan kita berbuat dosa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, ay binutkin, berdoa itu dengan ucapan atau dengan perbuatan, dalam arti menunjukkan kebutuhan untuk rezeki, memohon pengampunan dan sebagainya. Kulla yaumin, ing dalam saben-saben dina, waktin tegese waktu, huwa utawi Allah fi sya'nin, iku ing dalam perkara, siji perkara. Ai amrin tegese siji perkara, yudhiruhu kang ngetokaken sapa Allahu ing sya'nin atau amrin, ala wifkima ing ngatasé cocoke perkara, qaddarahu kang wis netepaken sapa Allahu ing ma fil azali ing dalam zaman azali, zaman dulu. Min ihyain, saking nguripaken, wa imatatin lan mateaken, wa izazin lan mulyaaken, wa idlalin lan nginoaken, menghina, wa ignain lan nyugiaken, membuat orang kaya, wa i'damin lan miskinaken, membuat orang miskin, wa ijabati da'in lan ngijabahi wong kang donga, wa iqta isailin lan maringi ing wong kang jaluk, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono madhkur. Nah ini penting kalian ketahui bahwa setiap manusia itu sudah ada takdirnya, takdir baik dan buruk. Ini prinsip di dalam Islam, termasuk salah satu rukun iman yang 6. Di dalam surat Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Rasulullah menjawab,
Gimana? Antasyadah yang pertama, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bukan, antu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa rusulihi, kemudian dan para utusan Allah, wa bil yaumil akhir, dan percaya kepada adanya hari akhir, hari kiamat. Itu tidak percaya pada hari kiamat bukan muslim. Kemudian wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan harus percaya adanya takdir, bahwasanya takdir baik dan buruk itu berasal dari Allah. Adanya gampang rezeki semua dari Allah, sulit rezeki juga dari Allah. Namun demikian manusia tidak boleh apatis. Apa namanya apatis itu? Apatis itu berarti tidak aktif, tidak berusaha, nggak boleh. Bahkan berdoa itu wajib, berusaha juga wajib. Kenapa? Karena takdir itu ulama ini, sebagian ulama terutama Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, dari kalangan sahabat itu menyatakan bahwa takdir itu bisa berubah. Jadi kok jangan bisa berubah dengan doa atau dengan perilaku kita yang salah. Karena itu maka bisa saja orang yang sebenarnya ditakdir pinter, tapi karena dia malas maka tidak jadi pinternya. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi orang itu sebenarnya ditakdir bodoh, karena dia berusaha rajin akhirnya pintar. Itulah yang dikatakan, yang didoakan oleh Sayyidina Umar ketika beliau berdoa, ya Allah, apabila engkau mentakdirkan aku dengan takdir sebagai orang yang celaka, maka rubahlah, mohonlah dirubah takdirku ini menjadi orang yang ahlus sa'adah, menjadi orang yang bahagia. Dan apabila engkau mentakdirkan aku di zaman azali, di Lauh Mahfud sebagai orang yang bahagia, maka tetapkanlah aku sebagai orang yang bahagia itu. Nah itu, jadi takdir bisa berubah. Makanya itu kalian punya kewajiban, kita semua punya kewajiban untuk mencari takdir yang baik itu, termasuk dengan cara mondok. Kalau khairat itu termasuk kalian dalam rangka mencari takdir baik. Itulah juga yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar akan menuju suatu daerah, suatu kawasan yang ternyata di situ ada penyakit menular, endemik, penyakit wabah. Sayyidina Umar kemudian nggak jadi pergi ke situ, pindah ke tempat lain. Nah, oleh sahabat ditanya, wahai Umar, kenapa engkau lari dari takdir? Kan kalau memang kamu ditakdir hidup, kamu masuk ke situ nggak akan mati kan? Jawaban Sayyidina Umar gimana? Aku menghindari suatu takdir yang buruk, mencari takdir yang baik. Nah kalian harus begitu, cari takdir yang baik sebisa mungkin. Setelah sekolah SMP, sanawiyah, cari takdir yang baik berikutnya. Jangan berhenti dari mondok, tetap mondok, ngaji di diniyah, dan sekaligus teruskan sekolahnya. Setelah lulus aliyah, jangan berhenti, teruskan cari takdir yang baik, kuliah diniyahnya juga diteruskan. Itu caranya, usahakan cari takdir yang baik. Orang yang anak santri yang gak kerasan di pondok kemudian dia berhenti, itu sama dengan apa? Mencari takdir yang kurang baik. Sama dengan orang yang sudah ada wabah di rumah, kok di suatu daerah ada wabah, umpamanya di desa Sukosari ada wabah penyakit, kita datang ke situ, itu namanya cari penyakit. Kalau dalam istilah Sayyidina Umar gimana? Itu berarti cari takdir yang jelek. Hindari takdir yang jelek, cari takdir yang baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kelawan endi-endi pira-pira nikmate pangeran sira loro, jin lan menungso, tukadziban nggolaken sira loro. Nikmat mana lagi yang dari Tuhanmu yang engkau dustakan, wahai manusia dan jin? Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalani, sanafrughu lakum, maka bakal ngerampungaken kita Allah lakum maring sira kabeh. Sanak sidu tegese bakal ngarep
nyeco sapa kita li hisabikum maring ngisab ing sira kabeh. Allah di sini memastikan bahwa semua perbuatan manusia itu akan diadili. Betul-betul ini akan diadili, betul. Dan nanti di akhirat akan diadili, akan ada pengadilan akhirat. Itu bukan cuma ucapan kiasan, bukan, itu hakikat. Betul-betul akan diadili sama dengan pengadilan dunia itu. Akan diadili. Semua cara pengadilannya gimana? Ya sama dengan pengadilan di dunia. Semua cuma lebih akurat, lebih lengkap. Jadi semua perbuatan kalian sejak kalian balik sampai meninggal itu ada catatannya, dan itu nanti akan dilimpahkan di pengadilan akhirat. Makanya hati-hati kalau ngomong menyakiti temannya, itu nanti temannya bisa nuntut. Kebetulan kalian yang menyakiti itu pahalanya lebih banyak, yang disakiti sedikit, atau malah mungkin banyak sekali sampai lebih berat ke nerakanya daripada ke surganya. Nah, dia bisa nuntut sama Allah nanti di sana, sama malaikat yang bagian itu. Ya Allah, itu si A itu kok masuk surga duluan, dia akan pernah menyakiti saya. Itu bisa kebalik nanti, jatah surganya bisa dikasihkan ke orang yang disakiti itu. Jadi menyakiti, menzolimi temannya seperti membuli dan lain-lain harus dihindari. Begitu juga orang punya hutang, nggak mau nyaur, harus cepat nyaur sebelum mati. Nanti kalau ditagih di akhirat susah kalian. Ayyuhas tsaqalani, he eling-eling as-tsaqalani sapa eling-eling menungso lan jin. Ail insuh wal jinnu tegese menungso lan jin. Fa bi ayyi ala rabbima tukadziban, moko kelawan endi-endi pira-pira nikmate pangeran sira loro tukadzibani nggaraken sira loro. Dan bagaimana mungkin engkau mendustakan? Dusta mana yang kalian nikmat mana, nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan wahai manusia dan jin? Ya ma'syarul jinni, golongane jin wal insilan menungsa. Ini stata'tum lamun kuasa sira antamfudhu min aqtaris samawati wal ardi, antamfudhu ing yen ta nglewati sira kabeh, ayatakhruju tegese nglewati sira kabeh min aqtaris samawati saking pira-pira arahe, ainawahi pira-pira arahe, pira-pira langit, wal ardi lan bumi, famfudhu mongko nglewatono sira. Apabila engkau wahai manusia dan jin mampu melewati seluruh kawasan langit dan bumi, maka silahkan lewati. Ini ucapan dari Allah ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia dan jin tidak akan mampu melewati semua kawasan alam semesta. Manusia memang mampu ke bulan, mampu ke angkasa luar, tapi tidak ada yang mampu ke matahari. Kalaupun akan mampu, mungkin akan habis di situ. Sama letusan gunung aja kita takut, apalagi sama matahari yang jutaan kali panasnya. Jadi nggak ada yang mampu. Lah, istilah begitu tuh, kamu kalau mampu, ada orang tua marah sama anaknya, kamu kalau mampu cari makan sendiri, ya udah cari makan sana. Itu dalam bahasa Arab itu termasuk amru ta'jizin, itu ya, amru ta'jizin iku perintah kang ngapesaken. Perintah kang ngapesaken itu maksudnya gimana? Ya diperintah, tapi si yang memerintahkan yakin bahwa yang diperintah nggak tahu, nggak bisa, nggak mampu. Kalau kamu bisa membuat mampu mengganti posisi orang tua, ya udah ganti. Ya nggak mungkin mampu. Nah, kata-kata seperti itu dari orang tua itu menunjukkan itu suatu perintah yang menunjukkan bahwa orang tua yakin si anak tidak mampu melakukannya. Suatu perintah yang menunjukkan kemarahan. La tanfudhu, nah illa bisultanin, la tanfuduna ora bakal
ngelintasi sira kabeh illa bisultanin angin kelawan kekuatan, ai bi kuwatin tegese kelawan kekuatan. Tidak akan mampu kalian semua kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata lakum ala dzalika, lan ora ana kekuatan iku maujud lakum katuwe sira kabeh ala dzalika ing atase mengkono-mengkono madzkur. Tidak ada satupun makhluk Allah yang berupa jin dan manusia yang mampu melintasi alam semesta semuanya. Karena ada beberapa alam yang tidak akan mampu dilewati oleh siapapun. Sebagai contoh yang kita tahu, matahari. Nggak akan ada orang yang mampu melewatinya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, moko kelawan endi-endi pira-pira nikmate pangeran sira loro tukadzibani ngoroaken sira loro. Yursalu alaikuma syuwadun, yursalu den lepas alaikuma ing atase sira kabeh sira loro suwadun minarin opo nyala minarin saking api, nyala api. Huwa utawi suwad lahabuha iku nyalane nar al kholisih kang murni minad dukhani atau kang sepi minad dukhani saking asap au ma'hu utawi sertane dukhon. Suwad itu adalah bara api yang tidak ada asapnya. Wa nuhasun lan asap ai dukhonun la lahabalahu kang orang duwe nyala iku maujud fihi ing dalem nuhas. Fala tantasirani moko ora bakal selamat sira loro. Ai tamtani'ani tegese iso nyegah sira loro min dzalikah saking mengkono-mengkono mazkur. Bal yasukukum ilal mahsyarih, balik yasukukum menggiring sapa Allah kum ing sira kabeh ilal mahsyari maring mahsyar. Intinya bahwasanya ini mengingatkan kepada kita akan kekuasaan Allah dan kita harus selalu tunduk kepadanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wallahu a'lam. Sama